terutama kesehatan dan kebutuhan pekerjaan. Ramai. Hari ini saya mau membahas tentang bagaimana kita bersikap ketika kita sudah berpengalaman. Yang belum berpengalaman, menurut saya adalah kita harus ikuti prosedurnya perusahaan. Dan jangan lupa kita harus banyak bertanya kepada yang lebih berpengalaman, tentunya yang sales di kantor tersebut. Ketiga, kita juga jangan lupa membawa agenda ketika kita meeting. Dan keempat, ketika harus bertanya kepada atasan kita, tentunya mungkin sales supervisor atau manager. Dan kelima, menurut saya kalian harus fokus pelajari selama 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Tentunya Anda jangan terlalu banyak berbicara, tetapi Anda tunjukkan prestasi kalian bahwa kalian bisa bekerja dalam dunia sales. Dan menurut saya, ketika waktu itu saya tidak tahu cara kerjanya, prosesnya, saya memberanikan diri untuk bertanya. Dan tentunya ketika saya memiliki kelemahan, mungkin lupa atau apa, teman-teman yang tidak memiliki kelemahan, kalian harus catat di agenda dan kalian bisa praktekkan di dalam lapangan. Dan juga ada lembaga yang terkait, mungkin tim-tim yang terkait, mungkin akunting, kalau di dunia keramik ada tim QC, quality controlnya. Jadi kita harus belajar saling mengenal. Dan jangan lupa, biasanya sales yang lama tidak mungkin mau ajar kita terus-menerusnya. Kita harus pelajari diri sendiri. Bagaimana kita harus memfollow up dealer, bagaimana karakteristik dealer, bagaimana omset ini naik, penjualan di daerah ini bagus, dan kita harus pelajari diri sendiri, dan tentunya kita harus konsultasikan kepada atasan kita. Dan orang yang belum berpengalaman, biasanya teman-teman yang sudah berpengalaman di perusahaan tersebut, mereka akan melihat apakah kita bisa bekerja atau tidak bekerja. Saran saya, lebih baik Anda silent, diam, dan lebih baik fokus 3 bulan, fokuslah 6 bulan, fokuslah 1 tahun, karena Anda belum berpengalaman dalam bekerja. Kenapa saya bicara seperti ini? Lebih baik Anda fokus dalam pekerjaan. Anda punya target, saya mau bekerja 1 tahun atau 2 tahun di perusahaan ini, karena Anda belum memiliki pengalaman. Dan biasanya Anda yang tahu kondisi perusahaan itu menyaman atau suasananya atau tidak. Dan yang terpenting adalah surat pengalaman kerja yang saya tadi tunjukkan, bahwa itu sangat penting ketika Anda sudah berpengalaman. Ketika Anda sudah berpengalaman dalam dunia perusahaan, di pengalaman kerja 2 atau 3 tahun atau 1 tahun, biasanya ada surat pengalaman kerja yang saya kasih lihat tadi, bahwa Anda memang sudah berpengalaman dalam dunia kerja. Mungkin sales eksekutif, salesman, atau apapun itu. Surat pengalaman kerja itu sangat penting ketika Anda mau melamar kerja di perusahaan yang baru. Dan itu menentukan bahwa nilai Anda, gaji Anda bisa lebih besar dari perusahaan sebelumnya. Oke, itu satu. Dan perusahaan yang sales yang sudah berpengalaman, biasanya 3 atau 6 bulan itu mereka sales yang pesaing, tentunya yang bekerja dalam perusahaan itu, mereka akan bertanya, kamu dari mana, perusahaan apa dulunya, sudah berapa lama perusahaan tersebut kamu bekerja. Nah, biasanya dulu saya ditanya seperti itu, dan teman-teman dijawab saja, karena biasanya mereka akan menilai kinerja kita bagus atau tidak, terutama juga atasan kita. Dan kedua, menurut saya Anda tetap fokus selama 1-2 tahun atau 3 tahun ke depan, bagaimana Anda memberi kontribusi buat perusahaan tersebut. Dan tentunya ketika Anda sudah berpengalaman dalam dunia kerja, ilmu Anda yang tentunya dalam meeting mungkin diminta saran, diminta masukan, tentunya Anda harus, kalau menurut saya, memberi pendapat boleh, men-sharingkan apa yang kita tahu, tidak masalah, tetapi intinya bahasa saya adalah kadarnya jangan Anda lakukan, jangan Anda berikan seluruhnya, karena proses Anda masih bekerja dalam perusahaan itu masih panjang. Bukan ilmunya kita tidak kasih, tapi proses itu masih panjang. Jadi saran saya seperti itu, karena mereka membutuhkan hal-hal yang baru dari kita, karena kita sudah berpengalaman dalam dunia kerja.
Jadi bedanya saja cuma product knowledge. Tetapi untuk strategi, tentunya kita yang sudah berpengalaman lebih mengetahui daripada mereka. Bedanya adalah product knowledge saja, produknya saja. Tentunya kita yang sudah kenal, mungkin teman-teman yang sudah kenal sebelumnya di bidang tersebut, dan ketika pindah kerja masih di bidang tersebut, nah itu adalah ketika Anda mengetahui data-data pelanggan, keakraban teman-teman di lapangan. Nah, disitulah adalah aset terbesar ketika Anda memiliki data. Data pelanggan itu adalah nilainya besar ketika Anda mengelamar dalam perusahaan baru. Karena setiap perusahaan baru membutuhkan data pelanggan untuk menaikkan omset penjualannya dan untuk mengekspansi atau memberikan perusahaan dia untuk menjadi besar. Nah, tentunya teman-teman, saran saya secara pribadi, secara profesional, lebih baik Anda fokus selama 1, 2, 3 tahun. Yang penting adalah bagaimana Anda memberikan kontribusi buat perusahaan, karena Anda sudah berpengalaman. Jadi saya tidak bicara di sini bicara effective call. Di sini tidak ada effective call ketika saya bekerja di dunia bangunan material. Di sini adalah bagaimana Anda bisa memfollow dealer dan menaikkan omset penjualan, karena setiap perusahaan menginginkan target penjualan tercapai dengan keuntungan yang besar, karena tentunya penghasilan kita besar juga. Bagaimana perusahaan bisa memberikan gaji kepada kita kalau kita penjualnya sedikit? Dari situlah teman-teman bisa menilai bahwa teman-teman sebagai sales yang sudah berpengalaman harus fokus bagaimana meningkatkan penjualan. Dan biasanya di antara kita para sales ada yang suka berbicara, ada yang suka ngobrol, ada yang suka beda pendapat, ada yang suka memberikan solusi cara kerja seperti ini dan seperti itu. Dan menurut saya kita sebagai orang baru di situ lebih baik kita mendengarkan saja. Ketika para manajemen, mungkin atasan kalian meminta pendapat bagaimana solusinya, barulah kita memberikan saran. Karena ketika kita tiba-tiba memberikan saran, akan kelihatan bahwa kita merasa sombong. Itu menurut saya. Pengalaman saya ini, selama saya bekerja, saya tidak merasa untuk menunjukkan saya lebih mengerti, lebih tahu, tapi lebih baik saya mendengar. Karena mendengar itu menurut saya adalah solusi yang terbaik. Ketika kita dimintakan pendapat oleh manajemen atau oleh atasan kita, kita bisa memberi solusi yang terbaik dari berdasarkan pengalaman kita, supaya kedepannya perusahaan ini akan lebih baik dari sebelumnya. Untuk teman-teman sebagai sales, saya memberikan tips ini adalah berdasarkan pengalaman saya ketika saya bekerja di perusahaan yang 1 tahun, dan tadi saya memberikan referensi kerja. Saya bekerja dari 2001 sampai 2004. Dari situlah saya belajar bahwa memang di antara para sales itu ada saingan. Mungkin bisa jadi ada salah menjatuhkan, tetapi menurut saya kita fokus dengan area kita fokus apa yang harus kita kerjakan, dan kita tunjukkan prestasi kepada manajemen. Dan jangan lupa ketika teman-teman sudah mencapai tentunya titik 6 bulan atau 1 tahun, 1 tahun ke 2 tahun, 2 tahun ke 3 tahun, teman-teman bisa memiliki rencana untuk mungkin pindah kerja atau mencari lebih. Itu tergantung keputusan kepada teman-teman. Tentunya ketika teman-teman diterima dalam perusahaan yang baik, suatu perusahaan bekerja, tentunya ketika Anda mau pindah kerja, tentunya harus bersikap sopan dan menjaga nama baik kalian di perusahaan tersebut. Begitu saja teman-teman apa yang saya berikan ketika kita diterima di perusahaan, apa yang harus kita lakukan, baik yang sudah berpengalaman atau belum berpengalaman. Karena sikap kita menentukan siapa kita sebenarnya. Dan tentunya mohon maaf, kiranya teman-teman bekerja di perusahaan baru, janganlah sombong, tetaplah rendah hati, karena mereka yang bekerja di situ melihat kita, menilai kita. Tentunya di manajemen akan melihat cara kita bekerja. Dan jangan lupa kiranya sharing ini bisa memberikan inspirasi bahwa kalian bisa bekerja bukan
karena kalian hebat, tetapi kita mau belajar. Kiranya sampai di sini apa yang saya bisa bagikan, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kiranya kalian tercapai target penjualan, dapatkan komisi, diberkahi sesuai dengan kebutuhan. Kiranya kesehatan keluarga dan anak istri kalian diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, dan apa yang kalian inginkan ada sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selamat pagi, salam 123, yes, yes, yes.